Apa yang membuat sebuah buku begitu berbahaya hingga harus dibakar, dilarang, disembunyikan, bahkan penulisnya harus mengungsi atau dipenjara? Di sepanjang sejarah manusia, tinta dan kertas telah mengguncang singgasana. Dari reruntuhan perpustakaan Alexandria yang dibakar karena dianggap menyimpan pengetahuan terlarang, hingga Plato yang dipaksa membungkus ide-ide filsafatnya dalam bentuk dialog agar tak langsung menusuk kekuasaan tirani. Kata-kata punya kekuatan yang lebih tajam dari pedang, lebih meresahkan dari pemberontakan. Dalam gulungan naskah, para penguasa melihat potensi bahaya, karena di sanalah manusia berpikir sendiri, bebas dari dogma, bebas dari kendali. Di masa Nazi, buku-buku Yahudi dan komunis dilempar ke api unggun. Di Tiongkok, era Mao Zedong, buku-buku borjuis dikoyak dan dianggap racun. Dan di Timur Tengah, sebuah novel bisa memicu fatwa kematian. Lalu timbul satu pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa buku yang dilarang seringkali justru paling jujur? Apakah karena isinya memang menggoyang kepercayaan lama? Atau justru karena ia menawarkan pandangan baru yang terlalu menakutkan bagi mereka yang duduk di atas singgasana? Mungkin pelarangan itu bukan karena isi buku itu salah, tapi karena ia mengancam kenyamanan struktur yang dibangun oleh kekuasaan. Mungkin dalam pelarangan itu ada pengakuan diam-diam bahwa apa yang tertulis punya kebenaran yang tak bisa dibantah. Dan disinilah letak ironi besar sejarah. Upaya membungkam justru menggemakan suara itu lebih jauh. Hari ini kita akan menyusuri lorong waktu, membuka kembali halaman-halaman yang pernah dianggap haram, tabu, bahkan mengguncang kematian. Tapi justru karena itu, mereka berhasil mengubah dunia. Inilah 5 buku yang dilarang, namun mengguncang sejarah. Bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena cara dunia meresponnya. Dan mungkin karena mereka memaksa kita untuk berpikir lebih dari yang kita berani. Inilah Alemedia, menyusuri 5 buku terlarang. Bayangkan ini, seorang penulis keturunan India duduk di ruang kerjanya di London yang temaram, mengetikkan kisah fiksi yang melintasi batas realitas dan imajinasi. Namanya Salman Rushdie, dan tahun itu adalah 1988. Ia baru saja merampungkan bukunya The Satanic Verses, novel magis realistis yang mencoba menyentuh batas-batas keimanan, sejarah, dan identitas. Tapi yang tak disangka, buku itu menjadi peluru yang melesat ke jantung dunia Islam. Di balik narasi sastranya, terselip tafsir ulang atas kisah Nabi, wahyu, dan iman. Sebuah tindakan yang bagi sebagian orang dianggap penghinaan paling fatal. Reaksi pun datang dengan cepat. Demonstrasi meledak di berbagai kota, dari Islamabad hingga London. Buku itu dibakar secara massal. Penerbit diancam dan penerjemahnya di Jepang dibunuh. Namun puncaknya terjadi ketika Ayatullah Khomeini, pemimpin tertinggi Iran, mengeluarkan fatwa kematian terhadap Rushdie. Dunia sontak gemetar. Sebuah karya sastra telah menyeret seorang penulis ke dalam pengasingan abadi dan membelah dunia menjadi 2 kutub, antara mereka yang mengutuk penghinaan terhadap agama dan mereka yang membela kebebasan berekspresi sampai mati. Tapi di balik kekacauan itu terselip pertanyaan yang lebih dalam. Apakah iman harus selalu dijaga dengan pelarangan? Dan apakah kebebasan menulis adalah hak absolut? Ataukah ada batas suci yang tak boleh disentuh? Dalam benturan inilah filsafat kebebasan dan ketundukan saling bertubrukan. The Satanic Verses menjadi simbol dari pertarungan kuno antara suara manusia yang ingin bertanya dan kekuasaan yang ingin jawaban tetap diam. Rushdie menulis fiksi, tapi dampaknya sungguh nyata. Darah, nyawa, dan ketakutan yang menjalar lintas generasi. Efek jangka panjang dari buku ini begitu besar. Ia membuka diskusi global tentang batas-batas kritik terhadap agama,
tentang sejarah mana seni dan mana sastra boleh menyentuh ruang-ruang sakral. Banyak yang mulai menyadari bahwa kebebasan berbicara tak selalu berarti kebebasan dari konsekuensi. Di sisi lain, masyarakat mulai bertanya, jika sebuah gagasan begitu mudah mengguncang keyakinan, apakah keyakinan itu benar-benar kokoh? Dialog antar perdebatan menjadi sulit karena buku ini telah menjadi simbol luka dan keberanian sekaligus. Dan pada akhirnya, kita dipaksa merenung, apakah sastra harus selalu nyaman bagi pembacanya? Atau justru tugas sastra adalah mengguncang, mengganggu, memaksa kita keluar dari gelapnya kenyamanan menuju cahaya pertanyaan. The Satanic Verses adalah bukti bahwa tulisan bukan sekedar hiburan. Ia bisa menjadi ledakan, dan terkadang justru dari ledakan itulah kita mulai benar-benar berpikir. Bayangkan seorang pria muda dengan kumis tipis dan pandangan mata tajam duduk di dalam penjara Landsberg tahun 1924. Di sekelilingnya hanya dinding, batu, bunyi angin musim dingin, dan pikirannya yang dipenuhi amarah. Namanya Adolf Hitler. Setelah gagal melakukan kudeta yang dikenal sebagai Virholpatz, ia dijatuhi hukuman penjara. Tapi alih-alih hancur, ia justru menemukan panggung sunyi untuk menyusun manifesto. Bersama tangan kanannya, Rudolf Hess, ia menuliskan sebuah buku, bukan sekadar curahan hati seorang tahanan, melainkan cetak biru dari mimpi buruk yang akan mengguncang dunia. Mein Kampf. Buku ini bukan novel, bukan pula catatan sejarah. Ia adalah gabungan mematikan dari keluhan pribadi, propaganda nasionalis, dan teori ras yang disusun dengan keyakinan fanatik. Di dalamnya, Hitler memaparkan visinya tentang Jerman baru, bersih dari pengkhianat, disatukan oleh darah, dan dipimpin oleh satu ras unggul. Mein Kampf menuduh Yahudi sebagai akar segala kehancuran, menyerukan pembersihan rasial, dan menggambarkan demokrasi sebagai kelemahan. Apa yang saat itu dianggap sebagai ocehan ekstrim seorang pecundang, ternyata menjadi naskah dasar bagi gerakan yang akan membakar benua Eropa. Setelah Hitler naik ke tampuk kekuasaan, buku ini dicetak dan didistribusikan secara luas di Jerman Nazi, menjadi hadiah pernikahan, warisan generasi, dan simbol loyalitas kepada Führer. Namun setelah Perang Dunia berakhir dan kengerian Holocaust terbongkar, Mein Kampf dilarang di banyak negara. Pemerintah Jerman bahkan berupaya keras untuk memblokir penerbitan ulangnya. Tapi seperti ide yang sudah menancap di benak massa, buku ini tak pernah benar-benar mati. Ia beredar diam-diam di pasar gelap, diterjemahkan, diselundupkan, bahkan dibaca ulang oleh kelompok-kelompok ekstremis sebagai sumber inspirasi baru. Dampaknya tak hanya berhenti pada masa lalu. Perang Dunia Kedua, pembantaian 6 juta Yahudi, dan lahirnya fasisme di berbagai belahan dunia adalah bukti nyata bahwa ide dalam sebuah buku bisa menjelma menjadi mesin kehancuran. Dan lebih mengerikan lagi, bahkan setelah sejarah menunjukkan horornya, gagasan-gagasan dalam Mein Kampf tetap hidup di balik layar, dipeluk oleh kelompok supremasi, neo-Nazi, dan para ekstremis era digital. Buku itu tidak sekadar mempengaruhi masa lalu, ia terus membayang-bayangi masa depan. Maka kita pun bertanya dalam diam, apakah cukup membakar buku jahat untuk membunuh ide jahat? Atau justru dengan membakarnya, kita menjadikannya legenda, memberi aura terlarang yang justru menarik pembaca muda yang penasaran? Kekuatan buku tak pernah hanya ada di kertasnya. Ia hidup di benak yang membacanya, di hati yang mempercayainya. Dan Mein Kampf, lebih dari segalanya, adalah pengingat bahwa ide yang dituliskan bisa menjadi senjata paling mematikan dalam sejarah manusia. Di tengah guncangan revolusi industri yang mengubah wajah Eropa menjadi mesin-mesin dingin dan kota-kota penuh jelaga, dua pria duduk di sebuah ruangan sempit di Brussels tahun 1848. Mereka bukan bangsawan,
bukan pula jenderal, tapi pena mereka lebih tajam dari bayonet, Karl Marx, dan Friedrich Engels. Mereka menulis sesuatu yang ringkas, hanya 23 halaman, sebuah pamflet kecil yang tak ada hiasan, tak ada embel-embel sastra. Judulnya sederhana, Manifesto of the Communist Party. Namun isi dalam lembaran itulah yang kemudian menyulut api revolusi di seluruh dunia. Satu kalimat pembukanya mengguncang fondasi zaman. Hantu komunisme sedang bergentayangan di Eropa. Isi manifesto itu bukan hanya teori, ia adalah jeritan kolektif dari buruh-buruh pabrik, petani miskin, dan kelas bawah yang lama terkubur dalam sistem feodal maupun kapitalis. Di dalamnya, Marx dan Engels menyerukan agar kaum proletar yang tidak punya apa-apa selain tenaga bangkit melawan kaum borjuis yang menggenggam alat produksi dan kekuasaan, bukan melalui negosiasi, tapi melalui revolusi. Manifesto ini bukan hanya menyindir, tapi mendeklarasikan perang, bukan hanya kritik, tapi ajakan bertindak. Inilah titik di mana tulisan berubah menjadi gerakan sosial yang menggema jauh melampaui Eropa. Tak butuh waktu lama hingga buku kecil ini menjadi barang terlarang. Di Inggris, Prusia, Prancis, hingga Amerika, The Communist Manifesto dianggap ancaman langsung bagi stabilitas negara dan moral agama. Tapi sebagaimana api yang disiram bensin, pelarangan itu justru membuatnya semakin dicari. Kaum intelektual membacanya diam-diam, pekerja mendiskusikannya dalam rapat bawah tanah, dan mahasiswa menyelundupkannya ke ruang kelas. Buku ini menjadi Injil alternatif bagi mereka yang merasa tertindas, sebuah mimpi tentang dunia tanpa kelas, tanpa pemilik, tanpa rantai. Dampaknya membentuk abad ke-20, dari revolusi Bolshevik di Rusia, kebangkitan Mao Zedong di Tiongkok, gerakan kiri di Indonesia, Kuba, Amerika Latin, hingga pergolakan buruh di dunia barat. Semuanya membawa jejak ide yang berasal dari pamflet kecil ini. Bahkan negara-negara yang menolaknya pun terpaksa mengubah diri, menghadirkan reformasi sosial, jaminan kerja, hingga pendidikan gratis agar rakyatnya tak tergoda oleh narasi revolusi. Ide-ide Marx menjadi seperti gunung api, bahkan ketika tampak tenang, di bawahnya magma ideologi terus mendidih. Namun satu pertanyaan tetap menggema. Apakah revolusi lahir karena ide yang cemerlang atau karena perut yang kosong? Apakah rakyat bangkit karena terinspirasi atau karena mereka terjepit? The Communist Manifesto tak menjanjikan surga. Ia adalah cermin tajam atas ketimpangan dunia. Dan seperti semua cermin, ia membuat yang berkuasa merasa tidak nyaman. Tapi terkadang, ketidaknyamanan itu adalah awal dari kesadaran. Dan dari kesadaran, lahirlah perubahan, entah damai atau berdarah. Di tahun 1852, ketika Amerika belum sepenuhnya menjadi satu bangsa dan perbudakan masih menjadi luka terbuka di tubuhnya, seorang perempuan bernama Harriet Beecher Stowe menuliskan sebuah kisah fiksi. Ia bukan jenderal perang, bukan presiden, bukan pula pemilik perkebunan, tapi dengan pena dan hati seorang ibu, ia menciptakan tokoh bernama Uncle Tom, seorang budak kulit hitam dengan jiwa yang penuh kasih. Dalam novel Uncle Tom Cabin, Harriet tidak hanya menceritakan nasib tragis para budak, tapi memanusiakan mereka dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya di panggung sastra Amerika. Dan dari sanalah semuanya berubah. Novel ini bukan sekadar cerita, ia adalah ledakan moral. Setiap halaman menyayat hati. Seorang ibu melarikan diri sambil menggenggam tangan anaknya yang kecil. Budak yang dijual bagaikan barang dagangan. Dan Tom sendiri dihina, dianiaya, hingga akhirnya terbunuh. Namun tetap memegang prinsip kasih sayang. Buku ini menyentuh saraf kolektif bangsa. Di utara, air mata pembaca mengalir deras. Perasaan bersalah dan empati meluap. Namun di selatan, amarah meledak. Para pemilik budak menuduh Harriet memutarbalikkan kenyataan, bahkan menyebarkan fitnah.
tak butuh waktu lama dilarang beredar di banyak negara bagian selatan. Tapi larangan itu tidak cukup menghentikan badai. Uncle Tom Cabin menjadi api dalam sekam. Ia menyulut semangat gerakan abolisionis, gerakan penghapusan perbudakan. Dalam waktu 1 tahun, lebih dari 300.000 eksemplar terjual, angka luar biasa di masa itu. Novel ini menjadi bahan pidato, nyanyian, drama panggung, bahkan komik rakyat. Abraham Lincoln ketika akhirnya bertemu Harriet, kabarnya menyapanya dengan kalimat terkenal, "So you're the little lady who started this great war." Entah ia bercanda atau serius, tapi ungkapan itu menggambarkan satu hal: fiksi bisa menjadi bahan bakar sejarah. Efek novel ini bukan hanya mengguncang Amerika, dunia pun menyaksikan bahwa sebuah cerita bisa lebih ampuh dari 1000 pidato politik. Tapi seperti semua kekuatan besar, pengaruhnya pun ambigu. Karakter Uncle Tom sendiri kemudian berubah menjadi simbol penghinaan bagi sebagian kalangan kulit hitam karena dianggap terlalu pasif, terlalu patuh. Tapi apakah itu salah si tokoh, atau karena pembacanya gagal menangkap pesan empati yang lebih dalam? Novel ini terus memicu diskusi tentang identitas, perlawanan, dan representasi dalam fiksi. Pada akhirnya kita harus bertanya, bisakah kisah fiksi mengubah arah sejarah? Bila jawabannya ya, maka Uncle Tom Cabin adalah bukti nyatanya. Ia tidak mengangkat senjata, ia tidak menyerang dengan kebencian, tapi ia menembus jantung peradaban lewat cerita dan membelah sebuah bangsa hingga ke tulang sumsum moralnya. Mungkin itulah kekuatan fiksi sejati, bukan sekadar untuk dinikmati, tapi untuk mengguncang dunia yang terlalu nyaman dengan ketidakadilan. Tahun 1831, seorang pemuda pemalu bernama Charles Darwin menaiki kapal HMS Beagle, berlayar mengelilingi dunia dengan satu bekal utama, rasa ingin tahu. Ia bukan pendeta, bukan nabi, tapi seorang pengamat alam. Dari kepulauan Galapagos hingga hutan-hutan Amerika Selatan, Darwin mencatat, mengumpulkan fosil, dan mengamati keragaman makhluk hidup yang tak bisa dijelaskan oleh teori penciptaan saat itu. 2 dekade kemudian, hasil renungannya meledak ke dunia dalam sebuah buku berjudul On the Origin of the Species. Di dalamnya tersembunyi ledakan yang jauh lebih dahsyat daripada senjata: teori evolusi melalui seleksi alam, sebuah ide yang akan mengguncang keyakinan paling purba umat manusia. Ketika buku ini terbit tahun 1859, dunia ilmiah terguncang, tapi lebih dari itu, dunia keimanan pun bergetar. Banyak gereja menyambut Darwin bukan sebagai ilmuwan, melainkan sebagai pembawa bid'ah modern. Bagaimana mungkin manusia, makhluk yang dianggap diciptakan langsung oleh Tuhan, bisa berasal dari makhluk sejenis kera? Di mata institusi keagamaan, teori Darwin tidak hanya keliru, tapi berbahaya. Ia menentang narasi penciptaan dalam kitab suci, dan dengan itu menantang struktur otoritas moral dan kosmis yang telah mapan selama berabad-abad. Buku ini dilarang, dibakar, dan para pendukungnya dicemooh, bahkan dianiaya. Tapi seperti benih yang tumbuh dalam tanah keras, ide Darwin justru semakin kuat. Teori evolusi melahirkan revolusi dalam biologi, kedokteran, hingga pemahaman manusia tentang dirinya sendiri. Namun pertempuran antara sains dan iman tidak pernah benar-benar berakhir. Di Amerika Serikat, bahkan hingga abad ke-20 dan 21, terjadi larangan mengajarkan evolusi di sekolah-sekolah negeri. Perdebatan antara intelijen desain versus teori evolusi menjadi panggung ideologi yang mempertemukan konservatisme agama dan rasionalisme ilmiah. Di sisi lain dunia, bahkan hingga kini, banyak negara yang menganggap Darwinisme sebagai ajaran sesat. Namun di balik semua kontroversi, ada pertanyaan yang jauh lebih dalam dari sekedar biologi. Apakah pengetahuan harus tunduk pada iman? Atau apakah iman harus belajar menerima ketidakpastian dan kompleksitas alam?
Darwin sendiri tidak pernah mengklaim bahwa sains bisa menjawab segalanya. Ia justru hidup dalam kekaguman dan keraguan. Tapi dunia yang terpolarisasi seringkali membutuhkan kepastian, dan buku Darwin adalah simbol dari ketidaknyamanan intelektual yang tak bisa disapu di bawah karpet dogma. Dalam wajah buku On the Origin of Species, kita melihat gambaran zaman yang gelisah, sebuah era ketika manusia mulai bertanya, siapakah aku sebenarnya? Dan jawabannya yang datang tak selalu menyenangkan. Tapi bukankah itulah fungsi dari pengetahuan sejati? Bukan untuk menghibur, tapi untuk membongkar kenyataan. Buku ini membuktikan bahwa gagasan bisa lebih mengancam dari senjata, dan bahwa pertarungan terbesar manusia mungkin bukan melawan makhluk lain, tapi melawan kepercayaannya sendiri. Dalam sejarah peradaban manusia, pelarangan buku seringkali bukan hanya soal moralitas atau alasan agama. Ia adalah sebuah bentuk kontrol yang lebih dalam, kontrol terhadap narasi. Ketika penguasa merasa terancam oleh sebuah ide, satu-satunya cara untuk mempertahankan kekuasaannya adalah dengan mengendalikan apa yang bisa dan tidak bisa dibaca oleh rakyat. Siapa yang menguasai cerita, menguasai dunia, kata seorang filosof. Sahabatku semua, buku yang dilarang hari ini seringkali merupakan penuntun bagi masa depan esok. Meskipun dikendalikan, dibakar, atau disembunyikan, kata-kata yang tertulis tetap memiliki kekuatan untuk menyala kembali, menembus batas waktu, dan menginspirasi generasi berikutnya. Dari abu yang ditinggalkan oleh buku yang dibakar, muncul api kesadaran yang tak dapat padam. Jangan takut membaca, takutlah jika kita tidak pernah berpikir sendiri, karena buku meskipun dihancurkan atau dibungkam, akan terus hidup dalam pikiran kita, mengajarkan kita untuk berpikir, untuk mempertanyakan, dan untuk memperjuangkan apa yang benar. Jika kamu tahu ada buku yang pernah dilarang, atau mungkin masih dilarang hingga hari ini, ajukan pendapat kamu. Apa yang kamu pikirkan tentang buku-buku tersebut, dan apakah kamu percaya bahwa buku yang dilarang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Sampai jumpa di episode mendatang. See you next time.